Sini Pak, Pak Arif. Balik. Sini kita dekatnya. Oh iya, sini Pak. Tadi lagi ngobrol-ngobrol dengan kepala resort Pak Arif. Sebenarnya saya mau datang ke Labongke itu mau tahu racikannya gimana maksudnya. Kenapa bisa kemana-mana orang cerita tentang Labongke. Apa anunya Taman Nasional tuh maksudnya dengan produk yang kita bikin. Ini semua atas perannya semua Taman Nasional sehingga Bukannya dari awal memang jalan memang Maki? Oh tidak Pak, tidak. Kita adanya Taman Nasional kita ini kayak musuh begitu. Kayak musuh begitu. Akhirnya kita mengusulkan bagaimana caranya bisa ada misalnya kopi bagaimana bisa bahan jadi baru keluar. Baru dipasarkan. Akhirnya Taman Nasional carikan solusi. Nah, terus setelah masuk Taman Nasional bawa program langsung kopi, bawa program pembentukan kelompok. Akhirnya kelompok kemarin setelah terbentuk kelompok ada yang mengusulkan porang, areng, sukung, terakhir kopi. Saya mencoba saya sendiri Pak, saya sendiri. Bagaimana kalau kopi dari teman-teman apa kemarin TLKM bilang ini sangat berpotensi ini yang perlu dispor. Akhirnya kerjasama dengan apa kemarin itu Pak BPSKN, PSKN, akhirnya dapat bantuan alat. Namun kita tidak punya ilmunya Pak. Alat roasting. Namun sama sekali tidak punya ilmunya. Jadi langsung dikasih alat. Jadi kita ini mau apain? Tapi kebetulan bahan baku milik pribadi, jadi ya dicoba saja, coba. Jadi begitu sudah di roasting sana buang, kan tidak bisa dikonsumsi. Nah dikurangi lagi, kadang kurang matang, buang lagi. Sedang terus kalau dimasukkan lagi ke teman-teman yang penjual kopi, kalau bilang salah ya dikembalikan, resikonya itu saja. Tidak berpikir masalah keuntungan, tidak. Nah istri juga bilang, kita ini cari untung atau membawa modal. Ibu-ibu memang begitu. Dapat formulanya ya ajak kelompok menanam kopi, tapi lama sekali prosesnya Pak. Baru mau menanam kopi? Baru dia menanam Pak, karena 17 tahun kopi bisa produksi. Kalau maksimalnya Pak 3-4 tahun. Setelah 5 tahun ceritanya itu mulai produksi. Iya, saya 3-4 tahun sudah maksimal Pak. Pasarannya kemana Pak? Ke Bone dengan Makassar Pak. Kafe atau lebih besar kafe Pak. Langsung diambil sama kafe. Iya, kafe di Makassar itu ada beberapa, bahkan ada yang salurkan lagi. Kayak seruput rasa, kopi kogo itu kapasitas besar diambil, tapi dia jual lagi ke kafe-kafe kecil itu. Sekarang hasil roasting yang kita jual ini. Hasil roasting. Berapa ton dalam? Kemarin tahun kemarin kan kurang Pak. Ada kurang lebih 6 ton kemarin kopi. Semua hasil kelompok itu? Iya. Habis Pak. Kalau di akhir bulan 12 kemarin ini kehabisan Pak. Banyak yang kecewa sebenarnya karena sistemnya kopi Arabica kan sistem mati ranting Pak. Setelah panen gugur semua daunnya di situ. Kalau ndak tepat waktu nutrisinya kadang-kadang mati total. Apa itu Labongke? Kampung Pak. Oh kampung. Iya, namanya kampus sebenarnya ini Pinus Labongke. Bagaimana caranya Pak Arif membagi itu hasil dari kelompok? Kalau sistem kelompok Pak kan dia maunya langsung instan dia. Tidak mau melalui proses kayak menjual kan lama. Jadi maunya itu langsung instan. Jadi saya ambil alih begini Pak. Kopinya langsung dia jual begitu mentah. Terus setelah dia jual, dia juga aku pakai untuk mengelola lagi kopi, kan dia maunya kayak langsung uang begitu. Begitu Ji. Kira-kira apa rencana pengembangannya kelompok lagi?
kalau di masalah proses kopi itu masih butuh banyak Pak sebenarnya. Nanti pun tapi kita bertahap kasihan karena kalau dana terbatas kan. Sudah berapa anggota kelompok yang tahu itu? Karena sebenarnya masuk dalam anggota kelompok hanya 15 Pak. Iya, maksudnya 15 orang itu 15 sudah orang. sudah paham itu cara roasting yang Pak Arif selama ini. Kalau masalah roastingnya dia tidak ada Pak. Karena dia tidak mau ini. Nah, ini kan susahnya Pak karena sedangkan orang-orang anak-anak di rumah betul Nah, paling anak kelompok yang misalnya dipakai sepanjang hari dia tidak berani kalau tidak ada Kak. Itu susahnya. Kan dulunya ya iya. kalau ada dari tem ya musuh ini. Musuh terbesar ini. Tapi maksudnya itu yang bisa dicerita Pak Arif. Tuh? Ya betul-betul itu sejarahnya luar Iya, biasa maksudku Pak itu karena kalau kayak saya nih kan maksudnya menjalani Taman Nasional Babel itu dari awal. iya. Kalau dapat pengalaman kayak Pak Arif ini kayak semangat saya itu bercerita maksudnya kemana-mana bahwa dulu itu tidak begitu. Musuh jadi Iya. teman. Dulu kalau ada lewat kan paling kita tutup pintu. Ada ini. Dapat apa dilihat maksudnya Pak? Yang penting jangan diambil karena Ada namanya bumbu rahasia. Kalau- warung-warung bumbu rahasia. kalau untuk melihatnya siapa saja Iya. datang Pak. Saya tidak pernah lagi siapa mahasiswa mau datang lihat-lihat. Silakan lihat. Tidak jadi masalah. Mesin sortir, mesin roasting, mesin bubuk gitu. Tidak pernah tuh nggak bikin alat pengupas kulit tanduk dengan kulit arinya, maksudnya langsung keluaran. Saya dari teknologi pertanian Pak. Ya aku dulu itu. Alhamdulillah Pak, bisa seri-seri. Ya aku bikin alat dulu begitu. Tambah ilmu gitu. Fakultasnya yang Iya. Masuk ini Pak Arif sebenarnya kan bisa jadi mentor untuk mahasiswa teknologi pertanian yang mau belajar tentang itu. Kemarin Pak ada datang tapi saya ini nanya ini salah karena saya kasihan tidak ada pendidikanku, masa orang pendidikan saya mau kasih ini. Mati. Oh kalau sudah roastingan besar itu. Kalau mesin roastingan nggak pakai dinamo. Oh dinamo ini. Dinamo bahaya kalau mesin karena bahan bakar kan Bahan bakar, iya. bagian api. Luar biasa Pak Arif kan. Kalau mesinnya kan banyak sekali yang butuh datang di rumah, tapi alasan tidak punya waktu saya belum siap pasarkan begitu Pak. Kalau roastingan masih ini mending Pak karena banyak jadi pasaran. Cuma itu yang pengupas kopinya itu memang beda daripada yang di pasaran Pak. Pengolahnya kan tidak boleh sebenarnya lewat dari 9 jam. Makanya untuk suplai KP-KP saya berpikir lebih baik kustok dulu sementara daripada asalan Kak. Kasih Jadi turun ya doang nih mereka kalau begitu nih. iya setengah mati kita cari pasar Pak. Tapi kalau memang sudah diakui rasanya biar bagaimanapun pasti disusul. Pak Arif kapan dai ready kopinya, kapan ready? Kalau sekarang Pak Arif omsetnya sudah berapa per ini? Kalau kita berhitung Kan per misalnya di cross check dulu bahan baku bagaimana bisa ya, sampai 1 tahun. Oh paling 200 kilo per bulan bisa kita kasih keluar. 300 harganya kilo, dengan Kak. kopi biasa. Yang instan Pak. Iya, yang sudah begini maksudnya ini kan misalnya kapal api seperti ini berapa gram ya? 100. 100. Kalau yang 100 gram kan 15.000 untuk digrosirkan begitu. 15.000. Iya. Bikinan Tidak ada alat sortir tak? ada Pak. Ada cuma namanya sortir itu Pak. Kita kasih yang Tapi kan besar gitu, besarannya gitu. besar pecah. Bukan bukan yang masak atau tidak tuh. bisa juga karena yang kurang matang itu yang kurang matang kan agak kecil bijinya Pak. Agak kecil bijinya jadi dia sudah terpisah. Tapi mesin juga Pak, mesin pertama memang sudah disetting untuk membuang yang kopi Yang kecil. enggak yang mentah itu Pak. Oh, bisa dia setting Dia begitu. sudah bisa. Karena dia hancurkan yang mentah itu karena tidak ada lendirnya Pak.
Nggak ada lendirnya, jadi memang Tidak. Saya lagi bayangkan anunya di dalam itu. Pemisahnya. misalnya ya. Memang Nah, memang beda dengan ada itu kapasitas tinggi di pasaran sekarang, dia beda isinya. Kalau saya pakai itu hanya yang standar dari pabrikan itu, isinya cuma pemisahnya saya rakit sendiri, Pak. ini kalau minum kopi langsung dari sumbernya memang beda ya. Iya, suasananya mendukung. Didampingi Pak Arif juga dengan cerita success story, mulai dari bagaimana dia dulu berseberangan dengan TN sampai sekarang ternyata berhasil dengan kopi. Dan ini beda-beda tipis dia dengan kapal api nih, tapi khasiatnya lebih enak. Now she's walking backward through a